Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyihi wa rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pembahasan bab toharoh. Menurut bahasa, toharoh berarti bersuci, sedangkan wudu disebut bersuci karena dapat membersihkan mutawaddi atau orang yang berwudu dari keadaan sebelumnya yang dianggap tidak suci. Toharoh merupakan inti atau ciri terpenting dalam Islam, yang berarti bersih atau sucinya seorang wanita muslimah secara lahir maupun batin. Islam menuntut wanita muslimah untuk membersihkan hatinya dari syirik, dengki dan iri hati. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, pada hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Al-Quran surat As-Su'ara ayat 88 sampai 89. Dan firman-Nya yang lain, katakanlah kepada para hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar. Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-53. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wanita muslimah untuk menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, di mana Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-36. Wanita muslimah juga diwajibkan untuk mensucikan badan dan pakaian serta tempat sholatnya dari najis yang bersifat lahir, agar sejalan dengan pensucian hati. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuqbala salata ahadikum hatta yatawaddo'a. Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya, wa qur'anu hujjah laka aw alaika kullun nas yagdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mu'bikuha. Kesucian itu sebagian dari iman. Bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Sedangkan sholat adalah pelita, sedekah adalah bukti
kesabaran adalah cahaya, dan Al-Quran adalah hujjah yang membenarkan atau menyalahkanmu. Setiap orang yang pergi pagi hari dan menjajakan diri berkorban di jalan Allah, maka ia telah memerdekakan atau justru akan membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangatlah agung maknanya dan merupakan salah satu dari pokok ajaran Islam yang mencakup beberapa kaidah penting. Asyatru memiliki arti setengah, sebagaimana dikatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kelipatan pahala yang terdapat di dalamnya berakhir sampai hitungan setengah dari nilai pahala iman. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu seharusnya melalui beberapa tingkatan. Demikian juga halnya dengan wudhu yang tidak sah kecuali disertai dengan iman. Juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman atau salat itu. Al-Baqarah 143. Kesucian merupakan syarat sahnya salat, sehingga kesucian itu menjadi seperti bagian yang bernilai setengahnya, yang mana tidak harus berarti setengah dalam arti sebenarnya. Ini merupakan ungkapan yang lebih mendekati pada kebenaran di antara ungkapan-ungkapan yang ada. Itu berarti bahwa iman yang dibenarkan dengan hati dan diwujudkan dalam kepatuhan secara lahir, keduanya merupakan atau bernilai sebagian dari iman. Begitu pula dengan toharoh atau bersuci yang termasuk bagian dalam sholat, di mana ia merupakan wujud kepatuhan secara lahiriah. Wallahu a'lam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu shalah bi ghairi tahur wala shadaqatun min ghulul." Tidak akan diterima suatu salat tanpa bersuci, dan tidak juga sedekah dari harta rampasan yang belum dibagi. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan nas diwajibkannya toharoh untuk mengerjakan sholat. Para ulama telah bersepakat bahwa toharoh atau bersuci merupakan syarat sahnya sholat, sedangkan wudhu pada setiap hendak melaksanakan sholat merupakan hal yang wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku, kemudian sapulah kepala dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Memperbarui wudhu pada setiap hendak menunaikan sholat merupakan hal yang disunnahkan. Para ulama telah bersepakat mengharamkan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, baik dengan air maupun debu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sholat fardu, sholat sunnah, sholat tilawah, sujud tilawah, sujud syukur maupun sholat jenazah. Saudariku, para wanita muslimah, teman bi semua, jika Anda melakukan sholat dalam keadaan berhadas secara sengaja dan tanpa adanya alasan, maka Anda telah melakukan perbuatan dosa. Demikianlah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Sebagaimana diceritakan dari Abu Hanifah rahimahullah, bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan atau menolak wudu dikategorikan sebagai kafir, karena perbuatannya itu mempermainkan kewajiban yang telah ditetapkan.
Sementara dalil yang melandasinya adalah bahwa kufur itu merupakan persoalan keyakinan, di mana keyakinan orang yang meninggalkan wudu tersebut mengenai sholat tanpa wudu adalah tidak benar, atau karena ia meyakini sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Pernyataan ini berlaku jika orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas tersebut tidak mempunyai alasan yang tepat. Sedangkan bagi orang yang benar-benar mempunyai alasan pasti, misalnya tidak adanya air maupun debu, maka dalam hal ini terdapat 4 pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang sekaligus merupakan pendapat para ulama, yang masing-masing mengatakan, pertama, orang tersebut wajib mengerjakan sholat dengan kondisi yang dialaminya, dan ia harus mengulangi sholatnya apabila telah memungkinkan baginya untuk bersuci. Kedua, dilarang mengerjakan sholat pada saat itu, akan tetapi ia harus mengqodoknya. Ketiga, disunahkan baginya mengerjakan sholat dan tetap harus mengqodoknya di lain waktu. Keempat, ia harus mengerjakan sholat pada saat itu dan tetap harus mengqodoknya pada waktu yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat hambanya apabila ia mengerjakannya dalam keadaan berhadas, sehingga ia berwudu atau bertayamum. Karena wudu merupakan hukum pokok di dalam sholat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita di dalam sabdanya, tidak akan diterima suatu sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, keterangan sedikit nih tentang suci secara lahir. Adalah suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadas. Bersuci dari kotoran itu dapat dilakukan dengan cara menghilangkan seluruh najis yang menempel dengan menggunakan air yang bersih, baik dari pakaian, badan maupun tempat sholat. Sedangkan bersuci dari hadas adalah dengan berwudu, mandi atau bertayamum. Insyaallah nanti akan kita uraikan satu persatu pada pembahasan mengenai air. Nah, sekarang tadi suci secara lahir, sekarang suci secara batin. Jadi suci secara batin berarti membersihkan jiwa dari dosa dan semua perbuatan maksiat, yaitu dengan cara bertobat secara sungguh-sungguh dari segala macam dosa dan perbuatan maksiat. Juga membersihkan hati dari perasaan syirik, keraguan-raguan, dengki, iri hati, tipu daya, kesombongan, ujub, riya, dan sum'ah, yaitu dengan cara menanamkan keikhlasan, keyakinan, kecintaan kepada kebaikan, kelembutan, kejujuran, tawadu atau rendah hati, serta menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk niat yang dimunculkan, dan mengerjakan amal-amal solih seperti sholat. Taubat berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat pada hari-hari mendatang. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya apabila ia mau benar-benar kembali kepadanya. Perbuatan dosa dikategorikan menjadi 2 macam. Pertama, dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah, di mana untuk bertobat dari dosa ini adalah dengan beristighfar yang disertai rasa penyesalan dan bertekad atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi.
Sedangkan yang lainnya adalah dosa yang terjadi antara seorang hamba terhadap hamba lainnya, di mana untuk tobat dari dosa ini adalah dengan cara meminta maaf dan ridho dari orang yang menjadi objek perbuatan dosa tersebut. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa para hambanya secara keseluruhan. Seorang ulama mengatakan, taubat itu dikenal dalam 4 bentuk. Salah satunya adalah dengan cara menahan lidah dari melakukan ghibah dan berdusta. Tobat itu dikenal dengan dalam 4 bentuk tadi ya. Pertama apa? Menahan lidah dari melakukan ghibah dan berdusta. Kedua, dengan cara tidak mendengki dan memusuhi orang lain. Ketiga, dengan cara menghindari orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan yang keempat adalah dengan cara mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan menyesali serta memohon ampunan atas semua perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang telah disampaikan pada sesi pertama ini mengenai tentang bersuci ya. Insyaallah kita akan lanjut pada sesi yang kedua. Teman B dimanapun Anda berada, jadi toharo ada suci secara lahir, suci secara batin. Maka saat berwudu, saat melakukan bersuci, maka tidak hanya lahirnya yang kita sucikan, tetapi batinnya pun ikut serta untuk disucikan. Untuk sesi pertama, kita tunggu sesi yang kedua. Kita akan membahas mengenai tentang fikih wanita ya. Tadi tentang toharo, dan kita akan masuk kepada subnya, yaitu mengenai tentang air.